Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur untuk petani di Indonesia. Semoga subur dan makmur. Oke, untuk konten kali ini saya akan ngevlog sebuah video di mana dalam kisaran dalam pertanian, yaitu saya akan ngevlog tanaman padi yang saya tanam, yang dari sudah 2 kali uploadan. Tanaman padi ini saya buat video dan saya masukkan ke channel YouTube saya. Dari sejak umur 62 hari setelah tanam saya nguploadnya, dan pada usia 88 hari setelah tanam saya juga mengupload. Dan untuk uploadan kali ini, tanaman padi saya ini sedang dipanen. Cuma ada kendala hujan dikit, sehingga para buruh tani yang memanen pulang. Dan untuk usia panen padi tanaman saya ini, yaitu dengan varietas Denok, yaitu 93 hari setelah tanam saya panen. Dan alhamdulillah padi yang saya tanam dengan keadaan mulus, mudah-mudahan dengan hasil yang sangat memuaskan. Tidak jauh dari itu, saya juga mengucapkan bersyukur karena Allah telah memberikan rezeki, baik itu rezeki kesehatan dan juga dari materi. Oke, tidak panjang lagi, saya akan memperlihatkan tanaman padi saya yang saya sedang panen di usia 93 hari. Oke, bagaimana keadaannya? Yuk kita lihat keadaan padinya. Terima kasih untuk Anda menonton video ini. Inilah tanaman padi dengan varietas Denok yang sebentar lagi akan disunat atau dipanen dengan usia 93 hari setelah tanam. Padi ini budidayanya dengan sistem semi organik, di mana pengaplikasian organiknya dengan memakai Jakaba dan Biosaka. Inilah penampakannya, tidak kurang dan lebihnya padi yang diaplikasikan dengan Jakaba dan Biosaka dan juga organik lainnya. Dan kelihatannya sangat mulus, sangat sehat, dan bulir-bulir padinya sangat bernas semua. Dari ujung sampai pangkal semuanya mengisi. Alhamdulillah, tanaman padi saya ini untuk kali ini saya sangat merasakan bangga dan puas. Untuk lebih jelasnya tentang padi yang saya aplikasikan dengan Jakaba dan Biosaka, mari kita bincang-bincang dengan seorang buruh panen tentang kesaksiannya dan bagaimana tanggapan dari buruh tani tadi. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan buruh tani yang sedang memanen di padi saya, di sawah saya, untuk melihat bagaimana komentar dari yang memanen padi sawah saya ini. Yuk kita akan menanya atau bertanya bagaimana dengan aplikasi Biosaka dan Jakaba ini, komentar dari petani-petani lainnya. Oke, Bapak Ayo,
Dengan melihat keadaan sawah ini, khususnya di bidang pertanian, sehingga tanaman padi yang menggunakan Biosaka dengan Jakaba ada perbedaan atau tidak dengan budidaya tanaman padi dengan secara konvensional, yaitu dengan menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Bagaimana komentar Anda setelah melihat tanaman padi yang menggunakan Biosaka dengan Jakaba ini? Oke, silakan. Ya, perbandingan penggunaan Biosaka dan Jakaba dengan pola tanam Jajar Legowo 7 dengan ukuran ukuran jarak tanaman 30 kali 30. Nah, perbandingannya yang menggunakan Biosaka plus Jakaba dengan yang menggunakan full kimia itu tidak jauh beda. Nah, tapi yang menggunakan Biosaka dan Jakaba menang di bulir. Nah, bulirnya tuh bobotnya berat, rendemennya berat, menang di rendemen. Adapun untuk anakan standar, memang standar. Tapi penggunaan pupuk kimia bisa dikurangi 50% dari kebiasaan. Saya rasa itu cukup buat istilahnya para petani yang mau ikut menggunakan Biosaka dan Jakaba. Istilahnya bertani baik itu di perkebunan maupun di tanaman padi, apa salahnya kita menggunakan organik, karena untuk saat ini baik pupuk kimia maupun pestisida kimia itu mahal harganya. Itu keuntungan daripada pengaplikasian Jakaba dan juga Biosaka dapat menekan dari segi permodalan, sehingga bisa menekan biaya hampir 50% sampai 50%. Dan untuk musim rendengan ini alhamdulillah saya bisa menekan hampir 50%. Tapi untuk musim tanam kedua saya akan menekan lagi dari segi permodalan. Dari tadi mengeluarkan biaya hampir 50%, sekarang saya akan menggunakan organik 30% kimianya. Jadi permodalan kira-kira bisa ditekan 70%. Itu keuntungan daripada pembudidayaan tanaman padi maupun perkebunan di bidang organik. Dan kiat untuk petani, menurut saudara, bagaimana untuk selanjutnya? Apakah dengan teknik Biosaka dengan Jakaba ini bisa diterima oleh petani-petani dimanapun berada? Sebab apa? Tentang masalah Biosaka sebenarnya sulit untuk dicerna dengan akal sehat. Banyak petani yang tidak percaya dengan pengaplikasian Biosaka. Nah, ini bukan kaleng-kaleng. Saya itu menggunakan Biosaka dengan Jakaba ini sekitar 1 hektar lebih full, walaupun dengan keadaan penggunaan semi organik masih 50%. Nah, bagaimana menurut Anda kira-kira petani ini bisa beralih ke cara organik? Ya, dengan kondisi semakin kesini semakin istilahnya keberadaan pupuk itu semakin langka dan juga mahal. Nah, bagi para petani khususnya baik petani padi, petani kebun, penggunaan Biosaka itu saya yakin kalau para petani sudah mencoba, saya yakin
itu pasti ketagihan. Apa dasarnya sekarang petani masih belum bisa menerima karena belum mencoba. Belum mencoba. Iya. Nah, padahal kalau istilahnya bagi saya yang sudah pernah merasakan atau menggunakan Biosaka, perbedaannya tuh ya memang sangat berbeda. Sangat berbeda. Di tanaman sehat, istilahnya jauh dari penyakit. Nah, keuntungannya tuh istilahnya di samping harganya murah, tahan penyakit, dan juga masalah produktivitas hasil ya seimbang dengan yang menggunakan pupuk kimia full, istilahnya yang 100% kimia. Menurut pengalaman Anda telah mencoba Biosaka itu di tanaman padikah atau perkebunan palawija? Nah, untuk pertama kali saya menggunakan Biosaka, tapi Biosaka murni, tidak dicampur dengan Jakaba. Itu untuk tanaman sayuran, yaitu kacang panjang. Dengan luas, kalau dibikin meter tuh berapa ya? Kalau di sini sih istilahnya bata. 60 bata 60. kacang panjang dengan menggunakan 3 kilo pupuk NPK Mutiara plus Biosaka, itu hasilnya maksimal. Setiap kali petikan bisa mencapai dengan luas area 60 bata itu 150 kilo satu kali petik. Sedangkan interval pemetikan itu berapa hari? Interval pemetikan setiap hari. Setiap hari. Iya. Setiap hari 1 kintal lebih. Iya, 1 itu kintal berapa lebih. kali pemetikan? 12 kali pemetikan. 12 kali pemetikan. Dengan menggunakan 3 kilo pupuk kimia. Yaitu Mutiara. Nah, selebihnya pakai Biosaka. Mutu kacang panjangnya ya bisa diakui lah, pasar juga istilahnya sangat minat. Bagus katanya tuh, rasanya enak. Ya memang ciri khas daripada penggunaan organik itu, kalau di padi rasa nasinya itu gurih kata. Dan untuk di palawija seperti kacang-kacangan juga ini rasanya gurih lagi seperti padi. Itu ciri khas dari pengaplikasian organik. Terus di bidang pertanian apa lagi yang pernah Anda coba dengan menggunakan Biosaka? Nah, sekarang saya lagi mencoba untuk cabai. Cuman istilahnya dicampur sama penggunaan Jakaba. Hasilnya bagus. Nah, sekarang lagi mulai berbuah. Nanti kapan-kapan saya akan buat video di tanaman cabai Anda. Gimana? Oke, siap. Ya, kira-kira supaya petani di Indonesia, baik itu petani padi, petani sayuran, petani apalah, supaya melihat daripada testimoni penggunaan Jakaba dengan Biosaka. Jangan, ini real, bukan mengada-ada tentang Biosaka atau Jakaba. Jadi bukan apa ya, ini bukan produk daripada pabrikan. Saya itu silakan Anda buat Jakaba sendiri, Biosaka sendiri, dan Anda nikmati sendiri hasilnya. Masalah tentang pembuatan Biosaka sudah banyak di channel-channel YouTube, dan pembuatan Jakaba sudah banyak di channel-channel YouTube. Tinggal Anda mau beralih ke organik atau tidak. Oke, Bapak Ayo, nanti saya akan kapan-kapan akan mengupload tanaman padi cabai Anda. Siap. supaya petani di Indonesia tahu dari keampuhan, kehebatan, dan keajaiban daripada Jakaba dan Biosaka. Oke, terima kasih Kang Ayo. Sama-sama. Berhubung ngaritnya belum selesai, jadi saya tidak bisa mengganggu. Nanti keburu sore, sebab untuk panen kali ini, untuk buru-buru tani banyak panggungan. Untuk menghindari katanya mendekati lebaran. Jadi nanti 5 hari sebelum lebaran itu tidak ada bos atau tengkulak. Jadi untuk hari mendekati jelang lebaran ini banyak petani-petani padi yang serentak memanen padinya. Oke,
sekian saja Pak Ayo. Makasih. Terima kasih. Oke, petani di Indonesia itu testimoni daripada petani yang telah mencoba Biosaka, dan sekarang dia mengaplikasikan Biosaka dengan Jakaba. Nanti kapan-kapan saya akan melihat dari tanaman cabenya dan akan mengupload video bagaimana dengan keadaan tanaman cabenya. Demikian video ini, dan nanti kalau sudah padi sudah dirontokkan, sudah menjadi gabah dan sudah ditimbang oleh tengkulak dalam areal luas 3.500 meter persegi ini, akan mendapatkan berapa produksinya, apakah sama dengan yang menggunakan pupuk kimia juga pestisida kimia, yaitu secara konvensional, dan saya akan membandingkan dengan penggunaan organik, walaupun tidak seluruhnya dengan organik. Dari semi organik masih menggunakan pupuk dan juga pestisida kimia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.